Halo, salam hangat untuk semuanya. Kita berjumpa lagi dalam materi MK Manajemen Pariwisata Maritim. Nah, dalam pertemuan di kelas kita sudah bahas mengenai apa sih itu definisi dari pariwisata, kemudian konsep pariwisata, destinasi pariwisata maritim, kemudian bagaimana pengembangan pariwisata maritim, kemudian bagaimana sih khususnya potensi pariwisata maritim di Kepulauan Riau. Untuk kali ini Ibu akan mencoba memberikan materi ini dalam bentuk konten digital yang tentu saja bisa dilihat dan diperdalam ya, yang sudah kita dapat di kelas tempo hari. Oke, kita akan mulai dengan definisi pariwisata. Kita ulang sedikit terkait dengan definisi pariwisata. Apa sih itu definisi pariwisata? Itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dilakukan perorangan atau kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Kemudian definisi kedua ada menyangkut bahwa kegiatan bersifat dinamis yang melibatkan banyak manusia, baik secara individu maupun kelompok, serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Kemudian perjalanan itu dianggap sebagai perjalanan wisata apabila memenuhi 3 persyaratan. Nah, apa itu? Yaitu harus bersifat sementara, kemudian harus bersifat sukarela, kemudian tidak mencari nafkah, dan tidak ada paksaan. Nah, sebuah definisi kepariwisataan seperti yang sudah kita bahas di kelas tempo hari adalah merujuk kepada definisi kepariwisataan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara, serta interaksi wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemda, dan pengusaha. Kemudian wisatawan itu apa sih? Wisatawan itu adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Nah, kemudian pariwisata merujuk pada undang-undang itu adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Kepariwisataan itu adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin tersebut di atas yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kemudian usaha pariwisata itu apa? Itu adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Kemudian pengusaha pariwisata itu adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Kemudian industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Nah, 3 elemen dalam kepariwisataan itu apa saja? Itu yang pertama adalah wisatawan. Nah, wisatawan ini bisa kita bagi dalam berbagai kategori, yaitu ada wisatawan domestik, kemudian wisatawan asing, kemudian domestic foreign tourist, kemudian ada indigenous tourist, transit tourist, dan business tourist. Kemudian elemen yang kedua adalah elemen geografi. Itu menyangkut apa saja? Di situ ada daerah asal wisata, kemudian daerah transit, dan daerah tujuan wisata. Nah, elemen ketiga ini industri pariwisata. Nah, industri pariwisata itu apa? Itu adalah industri yang menyediakan jasa, kemudian daya tarik dan sarana wisata.
Nah, industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, misalnya biro perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan. Kemudian penerbangan bisa ditemukan baik di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit. Dan akomodasi yang bisa ditemukan di daerah tujuan wisata. Nah, 3 elemen ini bersumber pada Leiper dalam Cooper di tahun 1988 di halaman 5. Nah, ini kalau kita lihat dalam sebuah bagan, ini konsep dan definisi pariwisata seperti ini. Ada daerah asal wisata, kemudian daerah transit, dan ada daerah tujuan wisata, keberangkatan dan kedatangan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur penting terkait dari pariwisata. Apa itu unsur-unsur penting? Ini juga sudah pernah dibahas di kelas, yaitu jenis aktivitas yang dilakukan dan maksud tujuan dari kunjungan. Kemudian lokasi kegiatan wisata yang dituju, kemudian aksesibilitas yang bisa ditempuh, kemudian rencana lamanya tinggal di daerah tujuan wisata, length of stay gitu ya. Kemudian sarana, prasarana, serta fasilitas amenities dan pelayanan yang dapat dimanfaatkan yang mampu disediakan oleh usaha pariwisata. Nah, dengan memahami kelima unsur-unsur tersebut, pengelolaan pariwisata itu harus mampu menjabarkan maksud dan tujuannya, sehingga mampu melakukan pendekatan dalam aspek pelayanan yang lebih berkualitas dan memadai. Nah, kemudian kita beralih pada penjabaran atau pemahaman mengenai industri pariwisata. Nah, industri pariwisata ini ada beberapa pengertian, antara lain yang pertama itu sebagai kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa, goods and service ya, yang dibutuhkan oleh para wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya yang selama dalam perjalanan. Ini dalam tulisan Yuti 1985. Kemudian pengertian yang kedua adalah industri pariwisata itu adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, kemudian produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. Ini diambil dari tulisan Kusudianto tahun 1996. Nah, pengertian yang ketiga, industri pariwisata itu adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ini merujuk pada Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Nah, sehingga dengan demikian dari ketiga definisi tadi dapat dikatakan bahwa industri pariwisata merupakan suatu industri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang diperuntukkan pada para wisatawan agar terpenuhi kesenangannya dalam berwisata. Nah, kemudian kita beralih ke daya tarik wisata. Apa sih yang menjadi daya tarik wisata? Yang pertama itu adalah daya tarik wisata alam atau natural tourist attraction. Itu segala bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam. Misalnya laut, pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai, sungai, dan hutan. Lalu daya tarik wisata buatan manusia atau man-made tourist attraction ini meliputi daya tarik wisata budaya atau cultural tourist attraction. Misalnya tarian, wayang, upacara adat, lagu, upacara ritual, dan daya tarik wisata yang merupakan hasil karya cipta. Misalnya bangunan, seni pahat, ukir, dan lukis. Nah, daya tarik wisata ini memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen produk pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, hal demikian terlebih terjadi di destinasi pariwisata yang memiliki sangat beragam
dan bervariasi daya tarik wisata, seperti yang ditulis oleh Robert Christie Mill dalam buku Tourism the International Business tahun 1990 yang berjudul Attraction Draw People to a Destination. Nah, attraction atau atraksi ini itu adalah produk utama sebuah destinasi ya. Atraksi ini berkaitan dengan what to see and what to do. Jadi apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Jadi atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, kemudian budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Nah, seharusnya sebuah atraksi itu harus mempunyai nilai diferensiasi yang tinggi, unik dan berbeda dari daerah dan wilayah lainnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui apa itu daya tarik wisata, tentu kita akan melihat bagaimana sih prospek pengembangan pariwisata itu sendiri. Nah, para pakar pariwisata Indonesia ya meramalkan bahwa Indonesia itu mempunyai peluang menjadi pusat ekonomi Asia Pasifik pada abad ke-21. Nah, meningkatnya perbaikan pertambahan sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan dan pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia dan negara-negara di Asia Pasifik beberapa kali lipat dari tahun ke tahun ini. Kemudian peningkatan mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain di dalam negeri maupun antar negara di Asia Pasifik yang cukup tinggi. Kemudian adanya kemajuan teknologi komunikasi atau cyber teknologi dan penyebaran informasi yang sangat pesat melalui internet ya, serta media komunikasi lainnya. Lalu ada pertambahan atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa pesatnya telah merangsang pertumbuhan industri pariwisata, event dan secara cepat pula. Nah, demikian pula penyebaran ilmu melalui seminar, kemudian kongres, konferensi, dan pameran, produk baru serta persaingan yang sangat ketat ikut memacu ya industri ini menjadi tak terbendung. Nah, kalau setelah kita bahas pembahasan di atas, lalu kita melihat bagaimana sih analisis perkembangan pariwisata itu sendiri ya. Nah, beberapa isu pariwisata internasional yang ini cukup relevan dengan prodi kita di Prodi Ilmu Hubungan Internasional yang diperkirakan cukup mempengaruhi industri kepariwisataan dunia itu antara lain keamanan dunia, kemudian terorisme, dan hak asasi manusia. Kemudian ada pergeseran kecenderungan dari pariwisata massal menuju pariwisata minat khusus atau special interest tourism. Kemudian ada pembangunan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism development. Kemudian pembangunan yang memberdayakan dan melibatkan masyarakat atau community based development. Lalu revolusi teknologi informasi. Kemudian semakin terbukanya pergerakan dan perjalanan manusia lintas batas negara dan wilayah, borderless tourism ya. Kemudian ada perlindungan konsumen yang semakin ketat atau consumer right. Lalu era perdagangan bebas dan liberalisasi industri. Kemudian ada serangan Amerika Serikat terhadap Irak dan seterusnya. Tentu ini lebih berkembang lagi pada masa yang ke depan, sekarang dan ke depan gitu. Nah, selanjutnya ini belum kita bahas di kelas ya. Kita lanjutkan dalam konten ini ya. Bagaimana sih memaknai pariwisata itu sendiri? Setelah kita melihat bagaimana pembahasan yang cukup banyak ya di kelas maupun di slide terdahulu, itu pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki perbedaan adat istiadat dan cita rasa yang beragam. Kemudian pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional. Kemudian, pariwisata internasional ini sangat berguna sebagai alat perdamaian dalam ketegangan-ketegangan politik antar bangsa dan negara. Kemudian pariwisata juga berperan
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sebagai ajang riset penelitian dari seluruh masyarakat akademisi di dunia. Nah, kemudian pariwisata juga sebagai ajang berbisnis melalui event-event MICE yang saat ini sedang rayak dalam skop internasional. Nah, kemudian masih ada lagi bagaimana pariwisata itu dapat kita maknai. Selanjutnya, pariwisata itu sebagai ajang berbagai pertandingan olahraga. Kemudian peningkatan sportivitas, kerjasama tim, kemudian loyalitas kebangsaan antar negara dan bangsa seperti SEA Games, World Cup, dan Olimpiade. Kemudian pariwisata itu juga sebagai alat untuk menjaga kesehatan, menghilangkan stres, relaksasi, refreshing, menumbuhkan semangat jiwa yang baru, pergantian suasana tempat dan iklim, serta menjauhkan diri dari segala rutinitas sehari-hari yang dapat menurunkan ketegangan syaraf. Nah, kemudian pariwisata juga dapat dimaknai untuk memperkenalkan berbagai budaya tradisional yang sangat beragam, sehingga dapat dipergunakan sebagai ajang berkolaborasi yang positif, sehingga tercipta nilai-nilai seni budaya yang lebih berkualitas. Nah, kemudian kita beranjak kepada pembahasan mengenai organisasi industri pariwisata. Pembentukan organisasi kepariwisataan ini dibutuhkan suatu kebijakan atau aturan yang menjadi dasar hukum sebagai aspek legalitas, sehingga dapat diakui secara nasional dan dapat melakukan kegiatan kerjasama secara nasional maupun internasional. Dalam organisasi yang bersifat internasional, diharapkan adanya kerjasama antar negara sehingga dapat memahami kepentingan dari masing-masing pihak, terutama dalam bidang kepariwisataan. Nah, untuk itu, setiap organisasi diharapkan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat regional, nasional, atau skop internasional. Nah, organisasi pariwisata pemerintah atau nasional, perubahan nama dan lingkup kegiatan lembaga itu secara kronologis dapat disebutkan sebagai berikut nih. Di tahun 1975, masalah pariwisata di bawah Departemen Perhubungan. Kemudian tahun 1984, kepariwisataan Indonesia di bawah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Sejak awal Pelita 4 dengan Kabinet Pembangunan 4. Kemudian Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tahun 1999 di bawah koordinasi Departemen Pariwisata dan Kesenian. Kemudian kepariwisataan pada Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Nah, kemudian organisasi pariwisata pemerintah regional, ini ASEAN Tourism Forum atau ATF. Kemudian organisasi pariwisata pemerintah atau internasional itu antara lain mencakup di United Nations, ada World Tourism Organization atau UNWTO. Nah, tujuan dibentuknya UNWTO ini adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata agar menjadi memberi adil gitu ya, andil bagi pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kesejahteraan, dan saling menghormati berdasarkan hak-hak asasi dan kemerdekaan bagi semua, tanpa membedakan ras, gender, bahasa, dan atau agama. Kemudian beberapa hal utama dalam pengembangan destinasi pariwisata. Itu apa saja? Yang pertama terkait dengan sustainable competitive growth. Ini di sini adalah mengembangkan destinasi kompetitif dan berkelanjutan dengan memperhatikan setiap perubahan yang paling tren atau mampu mengikuti perkembangan kebutuhan wisatawan dalam menikmati aktivitas wisata pada destinasi yang ada pada era tertentu, sehingga tidak ketinggalan zaman dengan terciptanya kepuasan atau satisfaction. Kemudian yang kedua, hal yang kedua itu integrated tourism ecosystem, yang di situ di dalamnya terkait dengan mengembangkan tourism product dan service, tourism sector enables, dan tourism system enables. Di situ meningkatkan upaya promosi destinasi di negara yang menjadi pasar utama,
pasar yang selalu berkembang. Kemudian pengembangan destinasi wisata harus mampu menciptakan inovasi produk dan memberikan pelayanan yang berkualitas, baik dari sektor pariwisata maupun dari dukungan masyarakat lokal dan keberadaan lingkungan ekowisatanya. Lalu berikutnya adalah government support. Di sini ada industry led ya, fasilitasi pengembangan daya tarik wisata di destinasi. Kemudian peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fasilitasi tata kelola destinasi DMO, Destination Management Organization. Kemudian ada fasilitasi dan promosi pariwisata potensial. Dan fasilitasi perencanaan dan pengembangan budaya daerah. Kemudian fasilitasi kompetensi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata. Serta pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Nah, terkait hal itu, bagaimana sih pembangunan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism? Nah, dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, sustainable tourism development ini ada 5 komponen yang harus diperhatikan dan disikapi. Apa saja itu? Yang pertama adalah upaya pelestarian guna melindungi lingkungan yang dibangun untuk kepariwisataan. Kemudian yang kedua, peran serta masyarakat di sekitarnya. Lalu, penggunaan budaya lokal untuk pendidikan dan hiburan. Kemudian bantuan positif kepada pemerintah setempat dan yang terakhir adalah pengendalian yang ketat untuk menghindarkan dampak negatif akibat pengembangan kepariwisataan daerah itu sendiri. Nah, pembangunan pariwisata berkelanjutan ini adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Nah, hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dengan melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Lalu ketika kita berbicara wisata bahari, seperti nama MK kita ya, manajemen pariwisata maritim yang terkait dengan wisata bahari atau marine tourism. Itu apa saja sih di situ? Poin yang terkait dengan wisata bahari itu adalah lingkungan yang alami atau natural dan daya tarik taman laut. Setelah kita berbicara panjang lebar terkait dengan pariwisata secara keseluruhan ya, nah terkait dengan MK kita yang bertajuk MK Manajemen Pariwisata Maritim sebagai salah satu MK peminatan di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, kita berada di wilayah Kepulauan Riau, di mana Kepulauan Riau itu merupakan provinsi yang terdiri atas 90% laut dan hanya 5% daratan. Artinya betul-betul Kepulauan Riau yang kemaritimannya ya, aspek kemaritimannya mencangkup 95%. Yang daratan itu hanya 5% daratan yang secara keseluruhan memiliki luas wilayah 8.201,72 km dengan 2.480 pulau besar dan kecil yang masih 30%-nya belum bernama dan tidak berpenduduk. Kemudian Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri atas 5 kabupaten dan 2 kota, di mana terdiri 52 kecamatan serta 299 kelurahan atau desa. Nah, potensi alam maritim yang dimiliki oleh Kepulauan Riau ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kepulauan Riau ini sendiri untuk dapat mengandalkan kekayaan alam laut untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang saat ini belum mengandalkan sumber daya maritim yang ada. Nah, saat ini industri penyumbang berdasarkan data terakhir ya tahun 2018 itu industri penyumbang produk domestik regional bruto PDRB ini dari Provinsi Kepulauan Riau itu justru dari industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar itu sebanyak 36%. Ini dari data terakhir tahun 2018. Nah, selain potensi alam maritim yang dimiliki Kepulauan Riau, ini potensi lainnya Kepulauan Riau ini memiliki secara geografis yang strategis, letak yang strategis yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam.
Selain itu juga letak Batam yang berbatasan langsung dengan pusat bisnis dan keuangan di Asia Pasifik, yaitu Singapura, yang merupakan peluang Kepulauan Riau untuk dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, menurut Koh ya, ini tahun 2016, dalam mengembangkan produk dan tujuan wisata baru ini diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku wisata, dan akademisi pariwisata. Nah, selain Koh ini, Hidayat dalam tulisannya tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk mendukung pengembangan wisata bahari, wisata maritim ya, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta yang berpengalaman di bidang pariwisata, seperti diving center, pihak travel, pihak hotel, dan akademisi dalam hal pengembangan pemahaman masyarakat serta edukasi pembangunan wisata bahari selain dari ketersediaan peralatan selam, snorkeling, pusat informasi, tempat sampah, dan toilet yang memadahi bagi wisatawan. Nah, kemudian menurut Hajrah dan Masudin tahun 2014, ada 4 elemen yang dapat menjadi acuan pembangunan pariwisata pesisir atau pariwisata pantai yang berkelanjutan. Nah, ini menjadi poin penting ya, yaitu yang pertama adalah aspek sosial, yaitu berupa peningkatan kesadaran akan pemeliharaan melibatkan penduduk asli dalam aktivitas. Kemudian ada aspek ekonomi, berupa aktivitas ekonomi dengan melibatkan organisasi lokal. Kemudian ada aspek lingkungan, berupa kesadaran masyarakat akan keseimbangan lingkungan. Dan kemudian ada aspek kelembagaan, berupa kerjasama pemerintah dan swasta, yang sekali lagi melibatkan masyarakat. Nah, jika dilihat dari destinasi wisata terbaik di Indonesia, yaitu Bali, karena selama ini kalau berbicara tentang pariwisata, yang dipahami itu adalah Bali gitu ya. Nah, yang di sisi wilayahnya memiliki kondisi yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia, namun berhasil mencapai daerah tujuan wisata dunia yang sudah terkenal ke mancanegara. Nah, hal ini dapat menjadi acuan bagi provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, dari hasil penelitian suratnya tahun 2005 ini menyatakan bahwa ada 8 faktor daya tarik wisata asing yang berkunjung ke Bali yang tentu bisa diadopsi bagaimana nanti untuk pengembangan pariwisata maritim di Kepulauan Riau. Yaitu yang pertama adalah harga produk wisata yang wajar. Kemudian budaya dalam berbagai bentuk manifestasinya. Kemudian yang ketiga itu ada pantai dengan segala daya tariknya. Kemudian ada kenyamanan berwisata. Ada kesempatan luas untuk relaksasi, ada citra dan nama besar Bali yang tentu bisa kita sesuaikan, misalnya citra dan nama besar Kepulauan Riau yang bisa diambil dari misalnya potensi sejarah dan budaya dari Kepulauan Riau itu sendiri. Nah, kemudian keindahan alam, keramahan penduduk setempat. Nah, di Provinsi Kepulauan Riau ini, salah satu sektor yang berperan besar bagi pertumbuhan ekonominya adalah sektor pariwisata, terutama wisata bahari. Hal ini karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki yang tadi sudah disebutkan juga di atas, yang letak secara geografis dan tentu saja secara geopolitik. Yang ke wilayah Kepulauan Riau merupakan wilayah perbatasan negara yang langsung berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau ini memiliki banyak pulau yang masih terdapat, tadi juga sudah disebut di atas, yang bahkan masih terdapat sekitar 1.401 pulau belum berpenghuni yang memiliki pesona keindahan alam dan laut serta budaya tradisi yang dapat dijadikan aset pariwisata. Nah, demikian pemaparan dari aspek pariwisata maritim secara umum dan juga bagaimana potensi di Kepulauan Riau dan bagaimana bisa untuk mengembangkannya. Nah, mudah-mudahan materi dalam konten digital ini dapat bermanfaat, terutama tidak saja hanya untuk pemahaman dalam MK peminatan di manajemen pariwisata maritim itu, tetapi juga bahkan bisa dapat membuka wacana ataupun membuka sebuah pintu analisis bagaimana sih pengembangan bahkan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan kelebihan kekurangan ataupun yang bahkan bisa kita lihat sebagai sebuah peluang dan tantangan di pariwisata maritim ini dalam perspektif prodi hubungan internasional, di mana kita tadi bisa melihat ada
organisasi pariwisata di tingkat internasional, kemudian potensi pariwisata maritim Kepulauan Riau yang tidak hanya mempunyai potensinya secara geografis tapi juga geopolitik, dan itu menjadi sebuah wadah yang luar biasa untuk bisa dikembangkan dalam ranah ilmu hubungan internasional. Itu saja materi kita hari ini, sampai jumpa lagi.